Rasulillah amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada kajian tafsir tematik Al-Qur'an kali ini, insyaallah pekan kali ini kita akan membahas surah Al-Hajj ayat 3 Quran surah ke-22, yakni Yujadilu Fillah, yang insyaallah akan dibimbing langsung oleh guru kita Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasim. Mudah-mudahan kita yang Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali dan dalam kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan surah 22 surah Al-Hajj, di mana di surah ini kita akan bagi dalam dua tema, dua judul. Judul yang pertama diambil dari ayat 3, tepatnya di bawah kata-kata yujadilu fillah. Ayat 3 yang memuat judul ini lengkapnya berbunyi, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di situ ada kata-kata yujadilu fillah, may yujadilu fillah. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini, kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yujadilu fillah, membantah kebesaran Allah, mempertanyakan kesucian ilahi. Dan semoga Allah melindungi kita dari tipu daya syaitan yang durhaka. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja melihat apa arti dan makna di bawah judul Yujadilu Fillah ini. Yujadilu Fillah. Yujadilu berasal dari kata-kata jadala, yujadilu, mujadalatan atau jidal. Jidal. Ketika orang pergi haji dikatakan la rofasa, wala fusuko, wala jidal. Jidal itu debat, membantah, mempertanyakan. Sebenarnya jidal tidak ada masalah. Saling membantah, artinya saling berdiskusi dengan cara elegan, itu nggak ada masalah. Dia malah bisa membawa kita kepada kebenaran. Tapi menjadi salah bila debat itu tujuannya bukan cari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Jadi debat dengan sikap arogan, tidak memperdulikan pendapat orang lain, maunya pendapat dia saja yang benar, padahal tidak ada alasan argumen yang dapat diterima, ini jidal yang salah. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang berdebat dengan arogan, mempertanyakan kemahabesaran Allah, dan tidak peduli apapun dikatakan tentang Allah, dia tetap mengatakan itu nonsens, itu tidak. Itulah dia dimaksudkan dalam ayat ini, ada orang begitu, membantah tentang kebesaran Allah, padahal nggak punya pengetahuan apa-apa. Dan itu disebabkan karena ia larut dan terpengaruh dengan bujukan setan. Jadi salah satu misi setan adalah
membuat manusia mempertanyakan keberadaan Allah. Itu misi setan. Targetnya, bila orang mempertanyakan kebesaran Allah, akan digiring oleh setan untuk tidak percaya kepada Allah. Dan bila tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, mudahlah setan untuk menguasainya. Mari kita lihat dahulu terjemahan dari ayat 3 untuk melihat arti. Silakan. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Iya. Jadi setan itu jahat. Jadi dia akan mempertanyakan tentang Allah. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah mengatakan hati-hati. Setan akan memulai dengan siapa menciptakanmu? Siapa menciptakan semesta? Lama-lama dibilangnya siapa menciptakan Tuhan? Nah itu dia. Kata Rasulullah kalau sudah sampai sana hati-hati. Itu trik setan. Membuat manusia melupakan bahwa penyebab pertama dari segala yang ada. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sekali lagi, yujadilu fillah artinya membantah tentang kebesaran Allah. Yang intinya adalah mempertanyakan keberadaan Allah. Dan mengejek. Walaupun orang yang mengatakan Allah itu adalah pencipta segala yang ada, dia malah tidak terima. Mari kita lihat contoh-contoh orang yang membantah tentang Allah. Pertama kita lihat melalui surat 26. Contoh, ini contoh orang yang membantah tentang Allah. Pada surat 26, Fir'aun mempertanyakan, bagaimana Tuhan menurut Nuhai Musa? Mari kita lihat surat 26, mulai ayat 23. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Silakan. Firaun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Nah, siapa Tuhan? Kata Fir'aun kepada Musa. Musa, utusan Tuhan, menjawab begini. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. Tuhan semesta ini Allah pencipta semesta. Langit ini ada, bumi ini ada, segala isinya ada. Tentu ada penciptanya. Itulah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta semesta. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Dia Firaun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Dengar nggak itu? Ini kata-kata mengejek. Dia katakan Tuhan semesta ini pencipta semesta. Maksud Fir'aun maunya jawabannya Tuhan semesta ini adalah engkau paduka gitu. Makanya kalian dengar apa enggak nih omongan orang ini? Musa menjawab, Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dia berkata, dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Ya, Tuhan pencipta semesta ini termasuk yang menciptakanmu, Fir'aun, dan menciptakan nenek moyangmu. Ini Fir'aun malah emosi. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Dia Fir'aun berkata, sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila. Iya. Jadi Fir'aun tidak terima dengan pernyataan Musa. Untuk melemahkan Musa, dia bukan lagi mengalahkan argumen Musa. Musa mengatakan dengan wajar, tentulah Tuhan semesta ini pencipta semesta.
Maksudnya engkau nggak bisa buat itu, kau bukan Tuhan. Fir'aun merasa tersudut. Oleh karena itu dia rusak reputasi Musa. Kau gila. Nah, itu. Jadi bukan alasannya pribadi orang itu diserang. Ini orang gila. Nah, itu. Jadi pribadi. Biasa orang kalau lagi berjidal, berbantah, berargumentasi, kalau merasa kalah, itu pribadi orang bersangkutan diserang. Padahal nggak ada kaitannya. Gitu. Argumen ya argumen. Seharusnya argumen dibalas argumen. Tapi kalau tersudut, itu yang disalahkan pribadinya. Ya orang ini begini, orang ini begini. Sehingga lupa dengan argumen. Pedulikan lagi. Ini orang gila. Padahal sebenarnya yang gila itu Fir'aun. Udah jelas-jelas diciptakan. Mengaku-ngaku menciptakan. Jawaban berikutnya dikatakan Musa, Qala rabbukum itu ya. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti. Nah, itu yang namanya pencipta semesta ini, dialah yang membuat matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Kalau kau Tuhan, coba ganti. Buat matahari terbit di barat, kayak kira begitu. Kalau itu yang namanya Fir'aun tersudut, dia katakan begini. Qala la ini takhulta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Dia berkata, sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Nah, dia tidak peduli lagi sebenar apa alasan orang untuk mengatakan Allah dengan cara yang benar. Kalau orang itu memang tidak peduli, dia kan jidal yang negatif, tidak peduli alasan orang yang benar, yang penting dia menang. Kalau kamu tidak mengakui aku Tuhanmu, kau akan kupenjara. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun dan jauh sebelumnya dilakukan oleh Namrud terhadap Ibrahim. Mari kita lihat sirat 2. Kalau tadi Fir'aun dan Musa, mari kita lihat dialog Ibrahim dengan Namrud. Pada surat 2, surah Al-Baqarah, kita diingatkan dengan dialog Ibrahim dengan rezim ketika itu Namrud. Ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Silakan. Tidaklah kamu tidaklah kamu memperhatikan Tidakkah ya? Tidakkah kamu tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah menurinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang ini sudah zalim. jelas ya, sudah jelas salah argumennya. Jadi kata Ibrahim, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Oh gitu. Menghidupkan mematikan itu namanya Tuhan. Ya, aku juga bisa panggil dua orang. Ini dua orang tawanan, ini bunuh, aku matikan. Ini bebas, hidupkan. Kata Ibrahim bukan gitu maksudnya. Bukan mematikan, menghidupkan. Tapi setelah mati dihidupkan lagi. Oke dah kalau memang tadi dia berkilah. Kata Ibrahim, Tuhanku itu dia menerbitkan matahari dari timur. Coba sekarang terbitkan dari barat. Terdiam. Tapi tetap yang namanya jidal, jujadilu fillah, tidak peduli
Sebenar apa argumen orang, dia kan tidak terima. Dia arogan, memenangkan pendapat sendiri, tidak peduli pendapat orang lain. Arogan dalam perdebatan itu tidak baik. Apalagi berdebat tentang Allah. Itu merupakan trik yang dilakukan oleh setan dan pelaku pertamanya setan. Gitu. Jadi biasanya karena sudah biasa dihormati, punya kedudukan dalam tanda petik dituhankan, disembah dan dipuja, itu hati-hati. Iblis, kepala setan yang tadi mendapat jabatan terhormat menjadi konsultan malaikat, ketika disuruh tunduk pada Adam, dia merasa terganggu. Dan dia bantah Allah, langsung Allah. Apakah ini patut kuhormati? Itu membantah Allah, itu perilaku iblis. Oleh karena itu dia tularkan kepada manusia. Seperti dikatakan di surah 2 ayat 168. Dari ayat 258 sekarang ini, mari kita lihat sebelumnya surat 2 Al-Baqarah ayat 168. Itu dikatakan tentang setan yang membujuk manusia, dan salah satu bujukannya tertera di ayat selanjutnya. Saya baca ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ya, membantah Allah, bicara sembarangan tentang Allah. Itulah arti dari yujadilu fillah, sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia. Hati-hati kalau bicara tentang Allah. Jangan bicara tentang Allah itu sesuka hati, sembarangan. Mengatakan tentang Allah sembarangan, itu akan menimbulkan energi negatif ke dalam diri. Ya, sebenarnya kalau orang mengatakan sesuatu dan salah tentang Allah, itu dikutuk oleh semesta. Itu. Kalau tidak kena kasih sayang Allah, yang bersangkutan itu akan mendapatkan kutukan bumi dan langit. Tapi Allah dengan kasih sayangnya meredam itu. Itu langit saja, bumi saja, beram. Itu ditunjukkan di surat 19. Pada surat 19, contoh membantah Allah. Membantah Allah itu membantah keberadaan Allah. Membantah tentang keberadaan Allah itu mengatakan Allah tidak ada. Membantah tentang cara mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu dengan caranya sendiri. Membantah tentang hal-hal kesucian Allah. Mengatakan Allah punya anak. Itu termasuk. Dan itu membuat semesta menjadi geram, dikatakan di surat 19. Pada surat 19, orang-orang yang mengatakan seperti ini, itu berarti dia mengatakan tentang Allah hal yang tidak jelas, tidak punya dasar. Dikatakan di surat 19, mulai ayat 91, ayat 88 ya, dari mulai ayat 88 saja. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Mulai ayat 88 surat 19. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. Yes. Sungguh, kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Karena ucapan itu, hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Satu lagi. Hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Terus. Tidak sepantasnya Allah yang Maha Pengasih mengangkat anak.
Kalau pada masa-masa Rasul mengatakan Allah itu esa, tidak mempunyai tandingan. Orang-orang yang membantah itu dibantai oleh bencana yang ditimbulkan oleh semesta. Itu makanya bencana yang terjadi di dunia itu sedikit banyaknya berkaitan dengan membantah tentang Allah, sesuka hatinya tentang Allah. Tidak ada Tuhan di kota ini. Itu kayak gitu. Ini kota tidak bertuan. Nah, itu hati-hati. Itu mengandung murka semesta. Bisa-bisa pohon-pohonan menjadi kering dan membawa api. Itu di antaranya itu. Membantah tentang Allah. Itu Allah kalau sudah menghukum tidak tanggung-tanggung. Tidak ada yang bisa untuk menghentikannya kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah dan memohon dengan sungguh-sungguh. Itulah dia yujadidul fillah. Tidak memperdulikan kebesaran Allah. Tunggu waktunya, semesta akan bicara. Kembali ke surat yang sedang kita kaji, surat 22 mengatakan jangan sembarangan tentang Allah. Jangan bicara yang tidak-tidak tentang Allah. Ditegaskan di surat 22 ini di ayat 74. Ma qadarullaha haqqa qadarih. Inna Allah laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah yang sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Allah kuat dan perkasa. Jadi peristiwa bencana sekarang yang air-air ini yang kita turut prihatin melihatnya adalah sekarang di Amerika ya terjadi kebakaran demikian dahsyat. Nah itu konon kabarnya sehari sebelumnya mereka katakan ini kota tidak bertuhan. Nah, itu kata-kata yang tidak tadi itu mengagungkan Allah. Dan kalau terjadi bencana seperti itu, mungkin pelajaran bagi kita. Semesta marah. Jangan dikira kalau kita ngomong itu nggak direkam oleh langit dan bumi, itu direkam. Apapun yang kita lakukan itu terekam gitu. Nah, dulu kalau nggak salah pernah kita ingatkan tentang survei terhadap orang-orang yang mati suri. Mereka rata-rata yang bisa bicara, karena ada orang yang sudah mati suri ketika dia hidup lagi, itu kebanyakan diam. Dia mengatakan sesuatu orang nggak jelas. Itu diam. Tapi orang yang masih bisa bicara dia katakan bahwa dia dibawa ke suatu lorong dan sampai di sana diperlihatkan, di rewind, dilihatkan kembali tentang masa-masa yang telah dilakukan di dunia ini. Kelihatan gambar-gambar itu. Semesta merekam. Oleh karena itu jangan sembarang. Jangan berkata tentang Allah hal-hal yang merusak kesucian dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia arti dan makna. Arti yujadilu fillah membantah tentang Allah, mempertanyakan keagungan Allah. Sedangkan maknanya mengingatkan, menyadarkan kita hati-hati. Jangan sampai salah adab kepada Allah Sang Pencipta. Itulah arti dan makna kita berangkat ke bagian kedua, hubungan. Judul yang lalu di surah Al-Anbiya kita bicara tentang nada. Itu nada ketika dia berdoa. Intinya adalah judul yang lalu itu menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Sang Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka judul sekarang mengingatkan ada orang yang membantah dan berdoa kepada selain Allah. Doa kepada Allah lama sekali dikabulkan. Udah doa saya sama setan. Nah gitu. Nah, itu hati-hati. Pada surah Al-Hajj itu dikatakan di surat 22 ini ayat 12. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Silakan.
Dia menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk menolong dan sejahat-jahat kawan. Sakit. Akhirnya minta tolong kepada Allah seperti tidak dikabulkan. Akhirnya mohon kepada yang lain. Akhirnya sembuh dan gembira. Padahal itu hanya tipuan. Bukankah kita sakit? Itu adalah tanda bahwa kita bukan pemilik badan kita ini. Pemiliknya Allah. Sakit bila disikapi dengan benar, itu akan membawa anugerah. Orang yang sakit itu didatangi 4 malaikat. Mencabut selera makan, mencabut sinar wajah, mencabut kekuatan, mencabut dosa. Itu. Jadi kalau orang sakit itu ada 4 malaikat yang datang. Mencabut selera makan, nggak lagi doyan makan. Mencabut sinar wajah, wajahnya menjadi pucat. Mencabut energi tubuh, badan lemah lunglai. Mencabut dosa, dosanya diambil orang yang sakit. Ketika dia akan sembuh, maka dikembalikan selera makan, makannya menjadi kuat bahkan nambah. Mukanya yang ini pucat menjadi berseri dan menjadi cerah. Kekuatannya yang lemah menjadi bugar dan kembali kuat. Ketika malaikat keempat datang mau menaruhkan dosanya lagi, kata Allah jangan. Jangan taruhkan dosanya. Lempar ke laut untuk mengatakan sakit itu anugerah untuk memberikan kebersihan jiwa. Itulah makanya ketika ada seorang wanita mengatakan dia sakit, ya Rasulullah doakan kepada Allah aku sembuh. Kata Rasulullah begini, aku doakan. Tapi kalau kau bertahan dalam sakitmu dan kau sabar, itu bagus. Kau pilih apa? Dia bilang, aku akan sabar ya Rasulullah. Tapi jangan sampai kalau aku sakit, aku lalu menyiksa diriku, membuka pakaianku sehingga aku menjadi, jadi dia ada sakitnya. Dia kalau lagi sakit itu, dia badannya, dia hilang kesadaran, badannya dibukanya, pakaiannya gitu. Jangan sampai gitu ya Rasulullah. Oh, kalau gitu bisa. Rasulullah doakan. Rasulullah beri pilihan. Dia mau didoakan untuk sembuh atau dia bersabar dalam sakit. Dan dia memilih bersabar dengan catatan jangan sampai sakitnya membuat dia melakukan hal-hal yang memalukan. Nah, ini bukan menyuruh kita sakit, bukan. Tapi bagi orang beriman, sakit sama sehat itu tidak ada masalah. Karena yang diuji bukan sakit atau sehat, sikap kita terhadap sakit dan sehat. Sama dengan kaya dan miskin. Orang beriman tidak ada masalah, mau kaya, oke, mau miskin, oke. Itu kalau orang beriman. Kalau kaya, kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kalau tadi dalam keadaan gak kaya, kesempatan untuk menyadari bahwa betapa dunia ini hanya tempat sementara. Itulah sebabnya, sekali lagi, hubungan sekarang orang-orang membantah tentang Allah. Terutama pada saat dia merasa hal-hal yang tidak menyenangkan. Langsung tadi mengatakan komplain tentang Allah. Kembali ke surah Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi man yuruni dhama'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi kebajikan. Dia merasa puas dan jika dia ditimpa suatu kecobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ya, kalau tadi berdoa ketika sulit, kalau nggak dikabulkan berdoa pada yang lain, atau berdoa ketika sulit. Kalau lagi senang lupa berdoa, ada begitu. Jangan demikian. Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Akhirnya sampailah kita pada bagian ketiga, pesan-pesan.
bagaimana supaya kita tidak termasuk ke dalam jidal yang salah. Jidal itu sekali lagi itu boleh. Kalau dengan jidal diskusi itu kita mendapatkan kebenaran. Selama ini kita punya argumen, rupanya argumen kita salah. Dengan melakukan jidal kita tahu, itu bagus, itu positif. Itu makanya Allah katakan, ajaklah orang kepada Allah dengan jidal yang baik. Membantah nggak apa-apa kalau baik. Dan bila dilakukan secara elegan, itu efektif. Seperti dikatakan di surat 16. Pada surat 16, surah Al-Hajj, ayat 125 dikatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Silakan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka yang dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui siapa yang sehat sesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, oleh karena itu jidal itu bagus. Oleh karena itu bagian ketiga ini jidal yang baik. Bagaimana jidal yang baik? Mari kita lihat surah Al-Hajj. Jidal yang baik itu adalah karena disuruh jidal lah. Jadi yujadilu fillah itu dibenarkan. Tapi syaratnya mari kita lihat surat 22 ayat 8. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Silakan. Di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan. Berdasarkan ayat ini jidal yang baik itu 3. Pertama, berjidallah atas dasar ilmu. Ilmu itu berkaitan dengan kecerdasan. Dia artinya lihat dengan baik, dengar dengan baik itu ilmu. Ilmu datang dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Masuk ke efokset itu akan diolah. Jadilah ilmu. Jadi ilmu itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu pintu masuknya. Intinya melalui indera. Tapi yang sangat penting adalah melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Banyak orang nggak bisa lihat. Nah, kalau itu dengar. Itulah makanya dikatakan di Quran. Kalau kami dengar, pasti kami tidak sesat. Seperti dikatakan di surah Al-Mulk. Mari kita lihat surat 67. Mereka nggak punya ilmu, sudah dikasih tahu, nolak. Padahal kalau dikasih tahu, dipikirkan, dapat ilmu, diterima, itu pintu masuk. Oleh karena itu jidal, itu seninya adalah dengarkan. Nah, jangan pas orang belum ngomong belum habis, udah langsung dibantah, jangan, dengarkan. Itu jidal yang elegan. Itu makanya ada moderator, suruh bicara, selesai, kasih kesempatan gitu dia. Tapi kalau jidal belum ngomong udah dibalas, itu namanya jidal debatnya debat kusir. Itu dia. Nggak jelas. Dengarkan dulu. Pada surat 67 dikatakan begini. Ayat 10. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka juga berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka syair yang menyala-nyala. Ada yang kami dengarkan itu dia. Jadi ilmu itu artinya
Berdebatlah dengan cara ilmu, maksudnya dengarkan dulu agar kita paham. Jangan belum masalah langsung dibantah, dengarkan dulu. Seandainya kami dengarkan, kami pikirkan, tentu kami tidak merana. Itu penyesalan di neraka, tidak berguna lagi. Karena itu, ke orang memberikan alasannya dalam debat dalam jeda yang baik, dengarkan dulu. Posisi atau argumen yang kita rasa itu lemah, di situ masuknya. Jangan belum apa-apa sudah dibantah, jangan dengarkan. Seandainya kami dengar, kami pikirkan, itu. Dengarkan dulu. Itulah makanya di Ibrahim dua sudah jelas. Mereka lihat berhala itu gak bisa ngomong. Mereka dengarkan gak kedengaran. Itu berhala mereka sembah itu gak ada apa-apanya. Tapi mereka sudah lihat, sudah begitu, udah lihat. Enggak juga mereka terpikir bahwa ini bukan Tuhan, disembah juga. Nah, Ibrahim ingin membuka mata mereka. Oleh karena itu Ibrahim menghancurkan kepala dari berhala, berhala paling besar. Ketika mereka datang, lihat berhala-berhala sudah hancur, yang tadi masih ada berhala yang besar. Mereka bilang, siapa menghancurkan ini? Ibrahim. Dengan tujuan untuk menyadarkan mereka, mikir dong, pakai ilmu dong, lihat dong. Itu kan nggak bisa apa-apa. Membalas, mengatakan, itu kali yang besar kali menghancurkannya. Baru mereka mikir, nggak bisa apa-apa. Jadi ngapain kalau nggak bisa apa-apa selama dia disembah? Dialog itu direkam pada surat 37. Pada surat 21 ya. Pada surat 21, dialog Ibrahim itu dikatakan mulai ayat 52. Il qala li abi wa qawmihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Silakan. Surat 21 ya, surah Al-Anbiya. Dan Iya, sungguh ya. ayat Mulai ayat 52. ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung itu apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Lanjut. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Lanjut. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, itu dia. Jadi ilmu itu tertutup, nggak sempat mikir, nggak memikirkan rasionya, apa logikanya, karena ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan gitu. Kenapa sembah ini? Orang tua kami, tradisi bisa menutup kecerdasan. Tradisi bisa menutup yang namanya tadi itu intelektual bisa. Hanya orang-orang pintar, terbodoh gara-gara tradisi. Menyembah sesuatu yang nggak jelas. Secara logika ngapain disembah ini? Itu makanya Umar ketika tadi orang menyium Hajar Aswad, Umar nggak mau. Kata Umar begini, karena dia teringat dengan masa jahiliyah orang nyembah batu. Seandainya tidak kulihat Rasulullah menciummu, aku nggak cium. Dia logis. Apa urusannya batu ini dicium-cium? Bahkan orang tadi rela untuk tadi itu bertarung mendapatkan mencium Hajar Aswad. Pada masa Umar, tentu manusia nggak sebanyak sekarang. Hajar Aswad itu mudah, orang kan jarang datang. Penduduk Mekah kan sedikit. Tapi Umar tidak mau menciumnya. Sampai Rasulullah katakan, cium tuh Umar. Rasulullah melakukannya, mencium Hajar Aswad. Umar baru. Kalau nggak dia nggak mau. Apa dasarnya kok dicium begitu? Itu artinya apa? Rasio diutamakan dalam masalah kebenaran. Kalau jelas alasannya, ada dasarnya berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah baru dilakukan. Itu lakukan Umar. Oleh karena itu tradisi itu bisa merusak intelektual. Ibrahim menggagalkan tradisi itu. Dihancurkannya berhala. Mari kita langsung saja ayat 58. Terjemahkan langsung. Dia Ibrahim lalu menjadikan mereka berhala itu hancur berkeping-keping.
kecuali satu patung yang terbesar milik mereka, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Iya. Langsung saja 62. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Lanjut. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar ini yang melakukannya. Tanyakanlah kepada mereka patung-patung lainnya ya, jika mereka dapat berbicara. Nah, ini kalau kuliah yang masih ada itu yang besar itu. Coba tanya dia. Apa mereka bilang? Maka mereka kembali kepada diri mereka sendiri atau mulai sadar lalu berkata kepada sesama mereka, sesungguhnya kamulah yang menzolimi diri sendiri. Iya ya. Kenapa kita sembah ini nggak bisa apa-apa? Tapi toh terus sifat arogan jidal yang nggak benar. Udah tahu salah. Lanjut. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Oh kan tahu ini kan berarti nggak bisa apa-apa. Langsung Ibrahim katakan begini. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Lalu kenapa telah sembah ini? Lanjut. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Apakah kamu tidak mengerti? Mikir apa enggak? Mikir enggak kalian? Gimana pikiran kalian? Ufin. Itu makanya mungkin orang katakan upil gitu ya. Ufil lakum. Upil sama kalian. Terus 68-nya. Mereka berkata, bakarlah dia Ibrahim dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Ini jidal yang arogan. Sudah tahu salah. Tapi kesalahan tetap dipelihara. Nah, itu jidal yang enggak bagus. Jidal yang bagus. Tapi kalau tahu salah, ada orang berikan yang bagus, diterima. Itulah maksud jidal itu. Supaya kita jangan kekeh dengan pikiran kita. Karena boleh jadi itu salah. Itu yang pertama. Jadi buka indera kita untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Artinya jidal yang tadi elegan itu berdasarkan ilmu. Ilmu itu didapat dari indera. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dengarkan baik-baik. Yang kedua, pesan yang kedua, bagaimana jidal itu yang bagus kalau tadi berdasarkan ilmu, berdasarkan rasio. Yang kedua, berdasarkan hudan. Hudan itu hidayah, maksudnya hati. Karena ada orang punya ilmu, kalau hatinya dia tidak buka hatinya, nggak terima. Contohnya yang tadi, sudah dapat pengetahuan ini yang benar. Tapi hatinya nggak terbuka, hati tertutup. Bukannya malah membuka hati, malah membunuh orang yang mengatakan kebenaran. Itu bahaya. Oleh karena itu, jidal yang benar itu buka hati. Umar lahir dalam tradisi jahiliyah. Dia tahu Tuhannya berhala. Ketika orang mengatakan Umar, Tuhan kita dihina. Umar berdasarkan tradisi itu marah. Kenapa adat istiadat itu diremehkan? Siapa meremehkannya? Muhammad. Muhammad mengatakan ini Tuhan kita enggak benar. Menghina Tuhan kita yang kita sembah. Umar marah. Kenapa? Karena dia sudah terikat dengan tradisi. Tradisi mengarah kepada emosi. Jadi tradisi memancing emosional. Membuat orang tidak peduli dengan rasional. Berpikirnya enggak rasional, emosional. Tapi Umar mendengarkan ayat Quran. Dan dia hatinya terbuka. Nah itu dia. Jadi ada orang yang tadi sudah terima, tapi hatinya belum lagi terbuka, belum membuka hatinya. Umar membuka hatinya dan dia mendapatkan petunjuk. Abu Thalib dengar, yang lain dengar juga, tahu itu benar. Tidak membuka hati, dia tidak mendapatkan kebenaran. Oleh karena itu jidal yang benar yang diperintahkan Quran adalah jidal untuk membuka hati menerima hidayah. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah jidal yang benar itu bila berdasarkan kejelasan yang pasti. Yang namanya dalil yang pasti. Berdasarkan tadi data yang benar. Seperti dikatakan di surah 17 ayat 36. Kitab suci. Jadi dasarnya jelas.
Jangan berdebat argumen tapi nggak jelas dasarnya. Kalau dasar nggak jelas nggak bisa diterima. Mesti jelas referensinya. Karena itu kalau pertama tadi berdasarkan ilmu, berdasarkan rasio, berdasarkan hidayah, tanya ke hati kita yang paling dalam. Maka yang ketiga, berdasarkan referensi yang benar, kitab suci. Pada surat 17 ayat 36 dikatakan begini. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ. Silakan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jangan ikut-ikutan berdidal berdebat tapi tidak berdasarkan referensi yang jelas. Referensi yang jelas adalah kitab suci. Beruntunglah kita karena kita punya kitab suci yang dijamin kebenarannya, dibukti kebenarannya, dan sepanjang masa nggak ada yang mempertanyakannya kecuali orang-orang yang tadi mempunyai hati yang keras, yang arogan, tidak mendengarkan dengan baik penjelasan kitab suci. Sekali lagi, mudah-mudahan kita berada di barisan orang-orang yang terhindar dari jidal yang mengarah pada kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Selanjutnya kami minta dari jemaah ada ingin yang bertanya yang secara offline maupun online atau via Zoom, kami persilahkan dengan hormat. Ada. Mas Arif. Ada. Ya, silakan. Oh, baik. Eh, untuk selanjutnya mungkin ada sepatah dua kata dari Bapak Syaril. Ya, Kami persilahkan dengan hormat. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dengar ya? Suara saya nggak kedengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya. Wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz yang saya hormati dan para jemaah yang mengikuti kajian ini sesuatu yang mungkin ya banyak nggak mengalami zaman ketika menghadapi ke PKI gitu ya. Jadi yang mereka itu tidak percaya pada Tuhan, ateis lah istilahnya ya. Jadi memang ada ya beberapa kasus, misalnya saya ingat waktu saya masih di Jogja, drama Matinya Tuhan, Pak. Mereka Lekra itu ya, lembaga seni budayanya bikin judul itu loh. Ya, jadi dan itu di desa-desa loh, Pak. Adakan jadi ya. Jadi begitu cara mereka lihat budaya tadi, Pak ya. Dan kita juga mungkin lewat ilmu pengetahuan, Pak nanti ya. Jadi apapun caranya, jangan ya tadi pakai apa yang kita filternya adalah tadi saya pikir Al-Quran ya. Jadi betapa pentingnya khusus mengenai tadi yang Bapak kumpulkan, tetap pertama bahwa kita harus yakin Allah itu ada gitu ya. Kalau enggak maka dan saya pikir bagi teman-teman yang biasa keluar negeri itu ya, terutama di kalau di Barat itu mungkin orang yang boleh umumnya adalah mereka bisa tidak bertuhan tapi juga bisa bertuhan. Tapi kalau di negara komunis tahu saya itu mereka ateis semua itu ya. Kira-kira ya. Jadi sekali lagi bahwa hal ini penting ya karena kalau tidak ternyata banyak hal ya kalau Al-Qur'an tadi kan sudah menjelaskan Bapak Allah. Alam semesta ini juga ya ikut ya marah itu ya. Jadi itu yang sebetulnya tidak dimiliki orang yang tidak mempunyai ilmu ya, ilmu agama maksud kita gitu. Jadi sekali lagi penting juga beberapa waktu yang lalu
saya ngikutin karena saya ini aktivis ya. Jadi ketika pertama Marxisme boleh diajarkan lagi ya, ya. Jadi ini pro kontra itu ya. Tapi saat itu sudah mulai, udah agak lama ya, sejak apa namanya tahun 65-66 itu. Jadi ada paham-paham seperti itu masuk kampus. Jadi memang tadi Pak, mereka akan menguasai perguruan tinggi lalu akan melakukan sesuatu ya, katakanlah kampanye apa namanya ya anti Tuhan itu Pak. Dan dianggap itu nggak apa-apa ya, dengan alasan bahwa kebebasan ya. Jadi hati-hati tentang kebebasan ini pun sebetulnya ya kita, saya pikir umat Islam udah cukup peka ya. Jadi kalau ada yang misalnya menistakan Al-Quran aja itu kita sudah artinya harus protes gitu ya. Nah kalau ini sudah ada semacam itu insya Allah ya. Kalau ada yang bertentangan Al-Quran dan terbuka menyatakan pendapatnya, mungkin kita bisa artinya ya menyatakan pendapat kita. Jadi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan pada kesempatan ini saya melihat bahwa ya pada waktu yang lalu itu ada ya mereka yang mengakui ada Tuhan satu ya. Jadi monotheism. Makanya Nabi Ibrahim itu dikatakan adalah ya bapaknya apa namanya tauhid ya. Jadi itu apanya julukan daripada Nabi Ibrahim. Nah, kemudian juga tadi ya ada yang lebih dari satu ya. Ya kan ini ya ada ya. Kemudian uh, yang ketiga adalah ya tadi ateis ya. Jadi jangan sampai ateis ini diakui ya. Terus terang aja kita jangan apa nganggap ya, ini kebebasan boleh gitu ya. Karena itu alhamdulillah kita kan punya dasar negara Pancasila. Dengan Pancasila itu kita memiliki sesuatu kesempatan juga untuk membela ya ajaran-ajaran yang benar ini. Jangan sampai nanti ada orang yang ngomongnya seperti satu dua orang ya, itu yang terkena kita semua kan gitu tadi Bapak katakan bahwa kasus yang terjadi di Los Angeles itu kan seperti itu. Saya pikir pendapat saya jadi artinya bahan-bahan yang disampaikan bahwa jangan sampai itu diajarkan di perguruan tinggi ya, yang sengaja bahwa menyatakan hal-hal yang ya pendapat yang bebas gitu ya, dan kemudian kayaknya dia nggak bertanggung jawab terhadap apa yang diomonginya ya. Jadi sekali lagi harus ada satu tindakan terhadap orang-orang yang ya menafikan Allah. Saya pikir itulah peran kita ya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau mungkin banyak yang mungkin kurang memahami, tapi sekali lagi bahwa itulah kenyataan yang saya alami ya. Dan pernah pada waktu di lab di perpustakaan dibolehkan buku-buku Marxisme, saya termasuk yang ya artinya berprotes gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.